Khassa Nabi Muhammadin wa anqadhana min julmatil jahli wa dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril kasari wa madadikal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya nur. Amma ba'du, sedang-sedang oleh Allah. Rasulullah mengabarkan kepada kita agar kita memilih-milih teman. Sebagaimana sabda beliau, bergaul dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, kita akan kebagian wanginya walaupun kita tidak membeli minyak wanginya. Bergaul dengan tukang api, maka kita akan kena hembusan apinya walaupun kita tidak ingin mengerjakan besi tersebut. Jadi di waktu hidup kita di dunia ini, kita disarankan untuk dekat dengan orang-orang soleh. Namun tujuan kita dekat dengan soleh bukan untuk hal-hal keduniawian. Jika kita mendekati seorang soleh atau para wali dengan tujuan duniawi, maka kita akan binasa. Banyak kan tuh di akhir zaman ini, wah ente misalnya no Habib Fulan, ente jadi duit ente banyak no. Wah Habib itu miskin ente, gak ada duitnya itu. Jadi dia dekat-dekat dengan para salihin, para ulama di kalangan habaib atau di kalangan para masyaikh dengan tujuan duniawi. Dikisahkan dahulu ketika di zaman Bani Israel, Nabi Allah Isa, ada seorang ingin mengikuti Nabi Isa alaihissalam, bergurulah. Orang ini tujuannya duniawi. Lalu ini tahu tujuannya? Iya, nanti di akhir cerita ini tragis. Dia tujuannya duniawi. Namun Nabi Isa seorang nabi, seorang yang berhati bersih, tidak melihat niat-niat buruk orang tersebut yang untuk ada yang mau ikut belajar, ayo. Nabi Musa persiapkan roti 3 potong buat perjalanan bekal. 1 buat Nabi Isa, 1 buat orang ini, 1 disimpan. Ya kan? Nah, begitu jalan berdua, ya kan? Berhenti, kita makan di sini, kita istirahat sebentar. Keluarkan makanan, dikeluarkan makanan, terus diambil roti. Nah ini buat aku, nah ini buat kamu, ya kan? Ini 1 lagi kemana nih, gitu kan? Gak tahu. Wahai Nabi Allah Isa, nggak ngaku dia nih, orang ini nggak ngaku. Nabi Allah Isa tidak seuzon, nggak ada rotinya, ya udah, saya makan, jalan lagi, jalan melewati sebuah sungai yang sangat deras. Saat itu tidak ada perahu untuk menyeberang. Lalu Nabi Allah Isa mengatakan kepada orang yang ikuti ini, ikuti aku, kata Nabi. Nabi Isa seorang nabi, tentunya Nabi Allah Isa dibekali oleh Allah sebuah mukjizat. Lain Nabi Allah Isa jalan di atas air dan diikuti oleh orang yang mengikuti tersebut. Sampai di sana, ya kan? Kalau kita ngelihat orang jalan di atas air, kita akan takjub. Lalu Nabi Isa berkata, apakah engkau takjub dengan barusan tadi kita jalan di atas air? Maka orang tersebut mengatakan, iya. Maka kau beritahukan siapa roti yang memakan roti yang ketiga, yang mengambil roti yang ketiga. Saya tidak tahu Nabi Isa. Oh ya udah, jalan lagi. Jalan terus jalan sampai ketemu sebuah gundukan pasir atau tanah, gundukan besar gitu, bongkahan besar. Lagi Nabi Allah Isa berdoa kepada Allah,
Dengan izin Allah, batu besar tersebut menjadi emas. Kaget orang ini yang ngikutin ini. Lihat, ya kan? Tujuan dia nih duniawi. Orang ini cinta duniawi, ya kan? Lihat emas langsung punya niat-niatan buruk terhadap emas tersebut. Lalu Nabi Isa, emas tersebut dibelah oleh Nabi Isa, digariskan gitu, gariskan. Di bagian sini buat aneh, di bagian sini buat inti, ini sepertiga ini buat orang yang memakan roti, yang mengambil roti itu, yang makan roti. Lalu apa kata orang ini? Aneh, wahai Nabi Allah Isa, yang makan roti itu. Nah, baru ngaku nih. Gara-gara emas, ya kan? Ngeliat emas besar, ngiler, ngeliat yang ngiler, langsung dia. Kalau orang bilang matdut, mata duitan, langsung ngaku bahwa dia yang orang yang makan tuh dia. Ya udah kata Nabi Soleh, kalau emang engkau udah mengaku ya kan, kata Nabi Isa, ya udah sampai di sini dulu perjalanan, kita berpisah. Udah, nih 3 emas ini, yang 1 bongkahan emas ini, udah aneh, hak aneh nih kata Nabi Isa, buat inti dah. Nah orang ini tentu, wah bongkar emas nih, akan kaya raya ini kan. Tapi Isa jalan. Kalau Madi gimana nih? Ini emas berat ini. Gimana cara bawanya nih sebesar begini? Dari kejauhan lihat ada 2 orang naik kuda gitu. Nah ini nih 2 orang ini kelihatannya bukan orang baik-baik nih, penyamun ini kayaknya bukan orang baik. Cuman dia pikir kerja sama aja, nanti kan dia 2, Anda bertiga, jadi kita bagi 3. Dia kan bawa kuda tuh buat kita gotong mas ke kota. Nah iya. Nah orang yang 2 ini dilihat dari jauh juga, lah ini kok ada orang kayak di gunungan tuh kayak kuning-kuning kayak emas gitu. Wah gimana nih katanya, temannya dia ngomong lagi penyamun ini, gimana nih ya kan. Oh iya pas kita bagi 3 aja udah tuh, ente ini. Oh ya udah, datang tuh. Begitu penyamunnya datang, samperin, nah saling pandang, udah tahu paham, udah ente kan mas ini kan, kata orang yang tadi nih, yang cinta dunia, yang tujuan ngikutin Nabi Isa karena cinta dunia, pengen harta. Ya katanya, ya udah kita bagi 3 aja. Cuman cukup kok, ini besar kok katanya. Jadi masing-masing bagian dapat sepertiga. Oke dah. Ya kan? Terus gimana nih? Ya kan? Ya udah. Dia gotong lah tuh bertiga nih. Berjalan jauh. Enggak digotong. Habis itu terus dia karena dia memang lapar nih, udah gimana nih? Kita beli makanan dulu deh. Ini dikit, ambil sedikit gitu buat beli makanan. Diambil sedikit sama yang si ngikutin Nabi Isa yang tadinya cinta dunia. Lihat nih, akibat dia maruk, serakah, rakus, di hatinya cinta terhadap dunia. Tadinya dia bergaul Nabi Isa, walaupun dia tujuannya nggak baik, ya kan? Walaupun tujuannya dia nggak baik nih, tujuannya dunia, namun sedikit demi sedikit akhirnya dia berpisah dengan Nabi Isa tuh. Tuh lihat tuh. Yang tadinya dia bergaul marang soleh, seorang Nabi Allah, akhirnya dia berpisah, akhirnya dia ketemu penyamun. Nah, ya kan? Jadi bergaul sama penyamun nih. Karena dia kerja sama penyamun. Ngerampok, orang yang serakah rakus nih, penyamun, rampok nih. Ya kan? Oke, diambil. Yang beli nasi ini buat makanan di bertiga. Orang yang ikutin Nabi Isa, 2 orang ini yang penyamun ini jagain emas. Gak mungkin dia bawa ikan ini sangat berat. Masih berbentuk batu besar. Oke, diambil sedikit. Nah orang ini ke pasar, pergi pinjam kudanya di 1 nih biar cepet, ya kan. Sampai di pasar dibeli satu nasi 3 bungkus. Dia berpikir tuh penyamun baru datang, enak banget deh, dapat emas, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba, ya kan. Makanan gue kasih racun aja nih, nanti begitu dimakan kan dia mati, tinggal Anda sendiri. Dia punya kuda, Anda bawa sendiri, Anda mau kuasain. Nah inilah orang serakah, ya kan. Pengen semua segunung emas. Dia pengen segitu. Ya, jadi makanan yang dibeli 3 di pasar ini diracunin sama orang nih. Berharap nanti yang 2 penyamun tadi makan mati karena dikasih racun. Begitu. Jadi dia pengen semuanya nasi buat dia semua. Awalnya dia kan ngasih ini. Orang ini. Ya kan? Lihat nih orang ini. Orang-orang yang cinta dunia. Tadinya kan dia bergaul sama Nabi Allah Isa. Orang yang soleh. Dan karena hati cinta dunia, serakah, rakus. Akhirnya Allah kasih dia kebalik bergaul sama penyamun, penjahat, perampok. Nah perampok ini, 2 orang ini
lagi jagain emas, udah berpikir juga, ini emas bagi 3, kalau bagi 2 lebih kita dapat banyakan nih, setengah. Ibaratnya kalau duit 1 triliun, kita sekarang setengah miliar, 500 miliar. Ini sekarang 11 miliar, ini kalau bagi 3 jadi sepertiga, sayang dikitan. Gimana kalau yang tukang yang lagi beli nasi itu, begitu dia nyampe sini, kita pura-pura nih sergap, tak kita bunuh dia. Dia kan berdua, dia sendiri, ya kan? Kita berdua nih, oke dah, oke. Jadi yang tukang nasi udah ngasih racun tuh makanan, yang 2 orang ini yang penyamun ini yang jagain emas, bongkar emas, punya niatan dia mau dibunuh, biar dia dapat banyakan. Begitu orang yang dari pasar yang datang ke sini naik kuda, bawa makanan 3 bungkus, ya kan? Begitu dia turun, dia lengah, langsung dibunuh lah orang tersebut, wafat lah orang itu. Nah tinggal nasi 3 bungkus nih. Lihat nasi, dia ada nasi 2 bungkus buat dia, dimakan. Dimakan akhirnya 3-tiganya mati. Berapa tahun kemudian Nabi Isa datang lewat situ lagi. Itu tinggal 3 tulang. 3 tulang jenazah manusia. Dan inilah akibat serakah. Ya kan? Nabi Allah Isa angkat tangan doa, kembalilah kepada tanah lagi. Mas tadi. Akibat serakah tadi cinta dunia. Jadi kalau kita cinta dunia, inilah sumber segala dosa. Tadi kita bergaul sama orang soleh. Karena kita di hati kita cinta dunia, Allah palingkan kita, Allah kasih kita jadi bergaul sama perampok, penyamun, orang bejat. Jadi kita bersihin hati kita, ambil kisah hikmah ini, kita bersihin hati kita supaya Allah keluarkan kecintaan kita terhadap dunia. Bukan berarti kita nggak boleh punya dunia, bukan berarti nggak boleh, tapi kecintaan kita terhadap dunia itu yang nggak boleh. Punya dunia boleh, punya hanya di tangan bukan di hati, tapi kecintaan kita terhadap dunia harus kita keluarkan. Agar kita tidak seperti kisah Nabi Isa dengan orang yang serakah ini. Tadinya dia bergaul Nabi Isa, seorang saleh, akhirnya Allah kasih dia bergaul sama penjahat. Sampai akhirnya dia binasa. Demikianlah sudah demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.